Cika cika di ding ding, diam-diam memasak. Lagi bikin apaan sih, Cik? Bikin candi, lo nggak lihat nih gue lagi ngapain? Gue lagi preparation makanan anak gue nih. Ya gue mana tahu itu buat anak lu. Gue lihat anak lu aja belum. Lagian, Cik, kalau dari tadi gue perhatiin nih, gue dari luar merhatiin lu, kayaknya ribet banget. Anak zaman sekarang mah gampang, udah aja nih kasih nugget, selesai. Ya emang ribet sih, lo nggak lihat nih, bawang gue masih banyak yang belum dipotong. Tapi gimana ya, anak gue tuh udah keseringan nih makan makanan instan kayak gini. Cuma gue tuh pengen dia makan sehat, tapi doyan gitu loh. Sehat tapi doyan? Iya. Wah, kalau itu susah, Cik. Karena anak-anak tuh menurut gue lebih seneng yang kriuk-kriuk sama yang gurih-gurih. Nah itu, ini alasan gue seperti ini. Lo nggak lihat nih, Joy. Tapi masalahnya gini ya, anak gue tuh saking seringnya dikasih makanan instan. Sekarang kalau gue kasih sesuatu yang lebih healthy, lebih prepare, dilepeh. Apalagi makannya samping lo, udah makin bete gue jadinya. Itu tuh bikin gue bad mood kalau misalnya kayak capek-capek. Anak lu kayak gitu, Cik? Bawa bawang. Anak lu anak durhaka lu, Cik. Beneran? Ya. Berarti masakan lu ditolak dong? Iya, makanya. Kalau gua, Cik, apa aja gua nggak pernah nolak. Pokoknya apapun selama makanan bisa gua makan, pasti gua makan. Oh iya jelas, beda sama lo mah tong sampah. Mau dikasih makanan ayam, ikan, udang, makanan ular, makanan sehat, apa aja lo makan. Ini kan beda case, anak gue tuh ya nggak bisa kayak gitu. Ya gimana ya Juy, jadi ibu tuh kan harus tetap konsen gitu loh. Apa yang dia makan, apa yang dia cerna gitu. Tapi ya gitulah. Kalau gitu bakal susah. Ya susah juga gue ngasih tau elunya. Tapi ya udahlah, daripada gue debat nih sama lo panjang-panjang, hari ini kita bakal kedatangan sama dokter Iyo. Itu anak lu? Bukan, dokter. Oh, gua kira anak lu udah gede. Enggak. Udah sukses gitu. Makanya nanti kita tungguin aja dulu, tapi lo bantuin gue masak aja lah. Ya nggak mau, orang gua pengen yang praktis. Ya jangan. Dokter. Assalamualaikum. Silakan dok, silakan. Ya. Duduk dok. Ini bau bawang ya Nggak sebelah kiri dok ya. apa-apa. Ada apa sih kok? Kayaknya seru banget nih dari luar nih. Iya, kita habis Kelihatannya. perang badar. Jui susah banget dikasih taunya. Ini kan aku lagi repot banget nih dari tadi masih potong-potong bawang, sayur mayur. Ini sih sebenarnya sebagai ikhtiar seorang ibu buat nyiapin makanan yang sehat buat anak. Jui nggak percaya kalau makanan sehat itu bisa berpengaruh dengan tumbuh kembangnya, dengan cara berpikir, perkembangan otaknya. Kasih tahu dong, kasih paham nih Jui harusnya. Bukannya gitu dong. Saya tadi ngelihat Cika dari luar itu ribet banget. Maksud saya kalau emang buat anak gampang, kasih aja yang instan sama yang praktis. Ya nggak dok? Iya nggak betul lah. Apa gue bilang? Salah lu, Cik. Mana sih? Lu yang salah paham, jelasin dong. Ya, jadi untuk kita ngomongin anak ya. Pertumbuhan anak itu kan yang pasti kita butuh nutrisi dan gizi yang optimal ya. Kayak nutrisi makronya kayak karbohidrat, protein, lemak itu terpenuhi dengan baik. Lalu juga ada mikronutrien kayak zat-zat besi, seng dan segala macamnya. Nah, itu semua ternutrisi dari makanan nih, seperti itu. Nah, kalau misalnya seandainya kita bikinnya yang instan, kita hati-hati nih. Kadang-kadang mereka kebanyakan karbonya, kadang mereka juga dicampur dengan pengawet, ya kan? Terus juga apakah terlalu banyak penyedap yang kurang baik buat pertumbuhan anak ini, seperti itu. Emang penyedapan enak dong. Kalau nggak pakai itu kan kadang nggak mau makan gitu. Nah, penyedap kan juga banyak penyedap alami ya, yang kita bisa pakai dari makanan yang real food gitu. Kayak ini kayak bawang, tomat, ya, itu juga penyedap alami sebenarnya gitu. Dok, sebenarnya yang menjadi pertanyaan utama aku nih sebagai seorang ibu, nah seberapa banyak porsi kayak tadi kan Jui sempat bilang ada garam, ada gula di makanan-makanan instan gitu kan yang bikin anak suka gurih. Gue nggak bilang gitu, gue cuma bilang gurih yang bikin suka. Iya itu maksudnya. Gurih kan sometimes pengen juga nih, gue kalau bisa masukin semua penyedap, gue masukin deh penyedap. Itu ada batasan khusus gak sih setiap kita masak atau memberikan di nutrisi perharinya? Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kayak garam, gula, itu sebenarnya dibolehkan pada anak ya dengan takaran khusus. Misalnya kalau dari MPASI nih, misalnya dari dia peralihan dari susu eksklusif ya nggak mungkin banyak ya. Tapi nanti pelan-pelan kita berikan, itu boleh sebenarnya di MPASI-nya, mungkin sejumput-sejumput. Nanti kalau misalnya sampai dia usia 12 bulan,
barulah dia sebenarnya boleh mengikuti makanan dewasa. Tapi untuk penyedap-penyedap buatan, misalnya seperti natrium glutamat itu MSG, mungkin ditunda dulu karena itu kan penyedap buatan ya. Mungkin diberikan ketika anaknya sudah lebih besar seperti itu. Cuma kalau kayak gula, garam, terus misalnya bawang, terus kayak tomat atau yang alami-alami silahkan aja dikasih dari kecil. Gitu. Itu bagus karena sehat, Dok ya? Ya karena alami sehat, betul. Oke. Tapi kenapa nih, Dok? Kadang-kadang makanan yang sehat itu suka kalah sama Karena gini, lidah anak itu kan lebih sensitif daripada kita ya. Oke. Jadi ketika kita terbiasa memberikan makanan yang terlalu gurih, jangan terlalu gurih, terlalu manis pun, nanti ketika mereka makanan biasa itu semua hambar di lidah mereka. Oh gitu. Soalnya jujur ya Juy, Iya, anak aku tuh kalau misalnya lagi ada snack time, itu aku suka kasih sesuatu yang manis. Itu akhirnya energinya tuh kayak berlebih ya? Banget. Oke. Itu kayak bisa muter dari bawah ke tangga atas, ke loteng atas sampai bisa mainin torrent. Anak lu mainin tangga. Tapi maksudnya saking aktifnya kayak gitu sih sebenarnya dong. Ya kalau anak-anak ada beberapa penelitian mengatakan jika anak diberikan terlalu tinggi gula, mereka akan sugar rush ya. Jadi tiba-tiba energi mereka sangat meningkat, mereka lari-lari, teriak-teriak, terlalu berlebihan gitu. Nanti habis itu mereka udah capek, istirahat tidur misalnya seperti itu. Tapi itu nggak baik sih. Tips khusus nggak sih Dok kalau di snack time? Sebenarnya kalau makanan utama gitu ya kita mungkin masih bisa atur ya garamnya, gulanya. Kalau di snack time baiknya gimana sih Dok? Sebenarnya gini, kita boleh ngasih apapun ya. Mau ngasih coklat pun boleh, tapi intinya jangan terlalu berlebihan. Terus jangan terlalu manis ya. Nah, lihat kandungan-kandungan snack yang kita berikan. Misalnya kayak gula tambahannya juga nggak boleh berlebihan. Misalnya kalau kita lihat kayak ada kandungan, kalau gula contohnya ya kayak maltodextrin itu juga kurang baik buat anak-anak ya. Itu kayak ibarat MSG-nya gula gitu, enak banget soalnya. Itu juga kurang baik buat anak-anak. Jadi kita harus bisa milih dan memilah makanan buat anak kita. Gula pokoknya jahat juga, Dok ya. Kalau ini, Dok, buat anak sate usus boleh nggak, Dok? Boleh. Dok, boleh. Ya? Oh boleh. Jadi intinya kita paradigmanya berubah nih. Kalau zaman dulu nih, zaman kita masih kecil, itu paradigmanya adalah anak banyak makan sayur. Ingat nggak sama orang tua kita? Ingat banget, iya. Ya. Sekarang udah berubah paradigmanya, anak harus banyak makan protein hewani. Bukan sayur, Dok. Bukan sayur lagi, tapi sayur pelengkap. Iya, betul. Tapi yang menarik tuh sekarang tuh, Juy, zaman kita dulu ya Dok ya, itu kan harus kayak 4 sehat, 5 sempurna. Jadi isi makanan kita tuh kayak ada telur, nasi, sayur gitu. Nasi, ikan, sayur, buah, dan susu. Ingat tuh dulu pelajaran SD tuh. Itu hebat. 5 sehat, 4 sempurna itu kan? Kebalik, 4 sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Nah, kalau sekarang kan berubah, Dok. Nah, kalau kita bikin satu takaran makanan utuh buat anak-anak nih, itu gimana sih cara memperhatikan gizi yang tepat di dalam satu piring? Oke. Jadi kalau misalnya sekarang sih kita ada banyak istilah ya, ibu-ibu sekarang kan yang bilang makanan bintang lah, 5 bintang, 6 bintang, itu sebenarnya sama aja sih. Intinya makanan itu harus terdiri dari karbohidrat, ada proteinnya, ada lemaknya. Seperti itu. Dan sebenarnya sayur itu kebanyakan adalah selulosa yang tidak bisa dicerna oleh anak kita. Tidak bisa dicerna, betul. Yang bisa mencerna selulosa itu hewan mama biak, kayak sapi, kayak unta, kambing. Nah, lu bisa tuh, bisa tuh. Gua sih bener. Jadi anak-anak kita kenalkan dengan sayur itu untuk sebagai fiber. Supaya sehat, melancarkan pencernaan, tapi bukan untuk asupan makan utama. Itu yang kita ubah paradigmanya. Kalau zaman dulu tuh malah kebalik tuh, anak baru MPASI dikasihnya bubur pakai pisang aja. Atau bubur pakai bayam aja. Nah, itu makanya setelah diteliti anak-anak kok banyak yang stunting, banyak yang pendek, rupanya karena kekurangan protein hewani. Dok, maaf Dok, maksudnya dicerna tuh bukan sekedar dikunyah kan? Maksudnya apakah gizi itu bisa diserap juga kan? Betul. Oh berarti anak kecil tuh kurang mampu menyerap gizi yang terkandung dalam sayur berarti ya? Bukan kurang mampu, memang kita manusia tidak punya enzim untuk mencerna sayur sebenarnya. Yang kita butuhkan di sayur itu ya tadi fibernya, terus mungkin ada mikronutriennya, enzim-enzim yang akan membantu pencernaan dan kesehatan kita. Tapi untuk karbohidratnya, lemaknya kita nggak bisa mencerna dari sayur. Iya, soalnya pas kecil aku makan bubur sambil lalap
sama cabai. Bubur nyambel gitu. Pas aku kecil ya kayak pantesan gini kali ya. Bubur tuh kan pakai sendok. Iya. Kalau lap, masa makan bubur pakai tangan? Gini atau dikokop mana? Atau balik lagi ke poin utama ya. Iya. Gimana sih caranya biar kita bisa memberikan makanan-makanan sehat nih dok tanpa ada drama gitu. Itu Waduh, dramanya ngejar-ngejar dari RT 1 ke RT 10 dok ya. banyak Ya, banget. capek. Warga lu banyak banget sampai 10 ya. Gimana sih dok sebetulnya? Oke, jadi yang pasti ya itu rasa, ya kita rasa. Jadi dari penelitiannya sebenarnya dari misalnya dulu di kandungan itu sebenarnya janin tuh bisa merasakan apa yang dimakan oleh ibunya. Oh. Gitu. Jadi Mbak Cika nih, misalnya pas lagi hamil makan steak, nah itu dia dengan kuasa Tuhan ya. Dia bisa merasakan dari ketuban tuh ada rasa steak di situ. Oh, dulu pas lagi hamil makan kerang tembak, Dok. Sama, kerang tembak tuh berasa lah dia di situ kan. Nah, anaknya kerasa tuh ya. Terus ibu gua susah nih gitu. Jadi gitu. Ngidam martabak tengah malam misalnya gitu kan. martabak. Nah, udah. Terus pas udah lahir nih, oe-oe, MPASI kan, susu ibu kan. Mbak Cika misalnya ngidamnya enak-enak nih, ya kan. Yang gurih, yang mantep-mantep lah, sate ayam, sate kambing, pokoknya yang enak-enak. Nah, kan enak tuh rasanya. Dia bisa merasakan juga tuh dari ASI-nya. Ketika sudah MPASI, ya dikasihnya cuma hambar, nggak mau makan pasti dia. Oh gitu. Berarti dari dalam kandungan juga udah sensitif ya. Sudah Jadi ada udah sensitif. membiasakan si bayi itu jangan terlalu dikasih yang berasa. Salah lu, Ci. Apaan kerang tembak lu? Aneh banget. Nggak, maksud saya gini, Ulangin deh ya. ketika kita lagi, misalnya gini, ketika ibu hamil bebas makannya silakan ya. Tapi ketika dia mulai MPASI jangan juga hambar dikasihnya. Pasti nggak mau. Makanya kadang-kadang kita dokter anak nih, ya silakan kasih garam gula secukupnya. Kita mau kasih kayak penyedap kayak apa namanya butter atau mentega silakan aja, karena itu bikin dia lebih mau makan. Oke, kalau gitu langsung aja kali ya kita cari nih resep paling pas mumpung ada dokter di sini yang sehat, yang oke, yang tanpa drama. Ada nggak sih dok? Oke, berhubung udah nyiapin ikan tilapia ya, ikan tilapia udah file lagi, enak banget. Zaman kita dulu masih banyak tulang-tulangnya tuh, duri-durinya tuh. Kita bikin ikan tilapia dengan cornflakes. Kasih suka tuh anak-anak. Aku ada semua bahannya. Oke, kita ready ya. Aku ambil dulu. Oke, sekarang kita mau masak tilapia cornflake with creamy Mayo. sauce. Ada apa aja dok kira-kira untuk bahan-bahannya? Bahan pertama yang pasti tilapia ya. Tilapianya dari mana nih? Dari Regal ya, Regal Spring. Ini yang udah file. Ini kesukaan aku banget nih. Jadi anak-anak juga suka, kayaknya nggak ada baunya, nggak amis. Terus nggak ada durinya sih. Ada durinya, gampang. Terus untuk marinasinya ada garam ya. Yes, garam. Paprika bubuk. Mantap. Saus tomat. Lada. Ada bawang putih nanti kita cincang halus. Terus apa namanya? Jeruk nipis. Jeruk nipis. Di sini pasti udah ada cornflake yang penting ya. Mantap. Tepung serbaguna. Telur yang sudah dikocok dan madu. Langsung dok, masak dok. Sikat, aku udah perlu gak sabar apa? nih. Yang pasti bukan cuma bantu memberikan harapan ya, tapi aku bukan bantu semuanya. Bantu pertama kita mungkin buka dulu ya di cara buka gimana sih? Ini cara buka ya. Digunting. Biasanya perempuan lebih jago nih Dokter buka. tuh emang jago ngoperasi sama jago masak. Kalau buka-buka mah urusan suster. Bener, Buka, iya dong. Terima jadi ya. Terima jadi. Memang udah simpel ya. Oke. Kita Langsung dok, keluarkan sikat. ya. Nah. Wah, ini hygiene banget anyway. Jadi kalau kita lihat di sini untuk pengemasannya juga double ya. Jadi benar-benar tidak terkontaminasi apapun. Mentahnya aja kelihatan cantik Cika. Udah bikin lapar, gimana matangnya nih? Ini Pak bawaannya pengen langsung dihap ya. Lalu nggak bau ya, dok. Dan nggak bau ya. Tuh sama sekali nggak bau. Oke. Sedap Dok, deh. sikat dok langsung. Bagi dua dulu deh. Oke. Nah, dibelah dua aja. Ya, biar nanti nggak terlalu besar. Ah. Kita masukin dulu ke tempat. Sip. Jago. Saya jago nih. Saya curiga sebenarnya ini bukan dokter nih, emang. emang boleh dok seperfect itu. Nah, dok, ini saya mau nanya nih. Dokter kan dokter spesialis anak. Kan dokter-dokter lain kan banyak ya yang spesial gitu ya. Kita masukin dulu ya. Sebenarnya apa yang lebih spesial dari dokter spesialis anak? Spesialnya tuh di mana, Dok? Oke, jadi sebenarnya
ya pertama aku nggak suka yang megang pisau ya. Oh, emang kalau ketemu anak, kalau misalnya lagi ada case tertentu kan harus Nggak, biasanya bedah sih yang megang pisau ya. beda. Oh, oke. Oke. Terus apa namanya, anak tuh kita bener-bener megang anak dari bayi ya, dari lahir. Betul. Terus penyakitnya tuh bukan cuma batuk pilek aja sebenarnya, tumbuh kembangnya kita lihat, perkembangan kepintarannya tuh kita lihat. Jadi kalau memang udah dari basic kita pegang tuh, nanti kita lihat tuh dari awal tuh anak ini berkembang dengan baik apa enggak, pertumbuhannya oke apa enggak, vaksinasinya kita lihat. Jadi bener-bener megang masa depan dari Indonesia. Oh, sorry banget ya. Kita kadang-kadang suka lupa ya bahwa anak emas gitu, anak-anak pintar itu juga salah satunya ada unsur dari para dokter anak ini. Dok, tapi anyway kalau ngelihat pertumbuhan anak, aku nih tipikal ini loh Joy, ibu yang nggak terlalu on track banget gitu ya. As long anak ini dia pintar sesuai dengan umurnya dia bisa berkembang, aku nggak yang terlalu worry gitu dan nggak comparison dengan anak-anak lain. Nah, sebetulnya yang tepat itu seperti apa? Dan kira-kira kita harus punya takaran khusus gak sih, standar khusus gak sih untuk ngelihat tumbuh kembang sang anak? Oke. Jadi setiap kali misalnya Mbak Cika, boleh dicincang ya Mbak. Iya, mau dicincang ya? Oke, sip. Jadi kalau misalnya dulu Dok, kayaknya mendingan dokter ada yang motong deh. Cika aneh kalau motong tuh. Bisa. Coba. Deh sama aku. Cincang kan yang halus Iya. gitu. Jadi Enak kalau juga. misalnya dulu kita Gimana dok? lahiran nih Mbak Cika dulu lahiran ini kan dikasih buku tuh. Ya. Nah buku tuh jangan cuma dilihat-lihat doang Mbak. Disimpan oleh. Itu ada grafik. Nah grafiknya itu kita harus lihat tuh. Oh yang ini dok, yang buku panjang itu kan dok? Ya. Yang ada gambar ibu-ibu lagi Ya. gendong. Oke. Tapi beda rumah sakit beda. Kalau rumah sakitnya yang Kalau rumah sakitnya gambar bapak yang megang anak juga bisa sih. ada juga. Oh gitu. Yang dari pemerintah biasanya yang warna pink, buku pink gitu, buku pink KIA. Iya. Tapi kalau misalnya yang dari rumah sakit, misalnya kalau rumah sakit yang agak mahal ya, mereka punya buku sendiri sih. Punya buku sendiri. Gitu. Nah itu nanti ada grafiknya tuh. Oke. Nah kita ngikutin per bulan, per tahun. Sampai anak itu, sebenarnya kalau anak-anak sekarang kalau di Indonesia, anak itu sampai usia 18 tahun ya. Oh iya. Ini ada yang seru tahu. Apa? Ntar dulu dok, ini grafiknya itu parameternya apa? Iya. Di situ. Berat badan, tinggi badan, sama usia. Berat badan, tinggi badan sama usia. Jadi bisa tahu kalau usia segini kok tingginya udah segini sih, atau kok masih segini, apa gimana tuh menilainya? Iya, nanti mestinya ada grafiknya, nanti kita lihat kalau misalnya berat badan, usia 1 tahun, berat badannya perempuan berapa normalnya, tingginya berapa, nanti gitu. Kalau nggak normal? Ya kalau nggak normal nanti kok apakah dia overweight, apakah dia gizi kurang, apakah dia gizi buruk, atau dia stunting kalau dia pendek, seperti itu. Tapi kayak nggak sih dengan biasanya bilang kan ini bapak ibunya juga nggak terlalu tinggi, jadi ya udah nggak masalah, itu gimana? Nah itu sebenarnya paradigma yang sangat salah ya, karena sekarang dulu contohnya nih kan pada ngefans sama Korea nih, dulu orang Korea pendek-pendek loh. Oh gitu. Setelah mereka memperbaiki asupan makan dan gizi yang bagus, sekarang kan K-pop tinggi-tinggi ya, 180, 190, ya itu sebenarnya karena gizi yang bagus. Iya, Lisa Blackpink ini di atas saya kalau nggak salah. Iya, Masa sih? Kan satu ini temen dulu kan pas di PKL bareng Oh, memang PKL dulu. bareng. PKL bareng sempet. Berarti dulu kalau lagi bedah desa berdua gitu Berdua, ya? Iya. dia dari zaman mahasiswa juga emang udah suka joget-joget gitu deh. Memang bakat lah dia. Ini anyway, berarti kita campurkan tadi Kita udah ada campurkan. garam, lada, Bawang putih. Bawang putih. saus semuanya campurin ya. Ya, sama terakhir ini ya, biar lebih enak lagi. Biar wangi ya. Makin. Aduh. Ini agak jorok dikit nih, nggak apa-apa ya kita. Sini, ini dok. Si jeruk ini. Buat nyuci biasanya. Jeruk pipis Bisa kan gitu. dicampurin sama sabun ya? Iya, dicampur sama sabun. Oke. Akal-akalan montir itu biasa jika. Nah ini kan semuanya sebenarnya ini kan aromatik ya. Ya. Ya itu jadi nggak masalah kita kasih ke anak-anak ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu juga butuh rasa. Gitu. Iya sih. Jadi emang kalau ngikutin orang zaman dulu ya dok ya, nggak Aduh, tahu ya, sih masih mantap sama ya. apa enggak. Itu tuh anak-anak tuh nggak boleh tuh nyobain yang namanya garam apa segala macam, belum boleh dimasukin. Tapi dikasih. Itu juga sih. Itu bagi orang dulu bukan garam dok. Bukan ya. Itu namanya kerupuk. Namanya kerupuk. Yang kecil ngincer nya, orang tuanya ngincer ini tasosnya itu ada. Dikumpulin kan. Sekarang. Nah ini dimarinasi berapa lama dokter? Pastinya sih sekitar 10-15 menit ya. Ya udah kita main bekel dulu lah, 10 menit lah. Anggapnya udah 10 menit lah anggapnya. Udah, anggap Oke, lah ya. anggaplah. Udah bagus kan, udah wangi. Udah
Oke, habis itu kita Ke tepungin. tepungin. Set. Ini tepungnya tepung apa aja ya? Tepung serbaguna sih. Tepung Serbaguna. Kayak bikin cimplung ya, Cika. Iya. Emang pernah bikin cimplung, Jui? Itu cimplung pisang goreng bedanya cuma cimplung dipotong, pisang goreng utuh gitu doang. Oh, ih, kok jago Oh, gitu? sih? Saya bawa Dok deh, bentar ya. Malah ada, jualan ya. tiba-tiba Malah ada. kan Iya. malah jualan. Nah, ini telur gunanya untuk apa, Dok? Untuk Diliatin aja ya, instan. Iya, untuk merekatkan. Oh, iya, udah. Jadi biar nggak kemana-mana si tepungnya Iya. itu. tapi juga sebenarnya kita juga memberikan ekstra protein dan lemak ya. Benar. Oke. Karena kan anak-anak biasanya, nah ini dia nih, ya sebagai mami-mami ya yang sangat Oke. rajin, kalau lagi pengen simpel-simpel aja, pasti dikasihnya ya udah telur dadar, telur Iya. ceplok, telur orak-arik, jadi tetap tema depannya telur. Gitu. Lu Ini emang kita nyalain dulu boleh? Boleh. Kayaknya udah nyala deh. Udah panas belum? Oh belum nyala. Belum. Nah, tadi dokter tuh diajarinnya masaknya doang, nyalain kompornya enggak sebenarnya. Otodidak itu udah. Ini gimana Dok? Bener ya? Sebenarnya sebagai pilihan semuanya Udah nggak nyala harus itu, pakai- Oh, udah nyala ya? Udah Oke. nyala. Sebagai pilihan nggak harus pakai kompor ya. Kalau di rumah punya awu juga boleh. Oh. Api. Api. Oke, itu dong. Siapa tahu mau camping ya kan? Bisa, Camping. we never know ya. Jadi untuk toolsnya boleh apa aja kok gitu. Dok, mati lagi, Dok. Lah, Tadi kegedean saya kecilin mati lagi. Bentar saya bawa yang lain ya. Jualan. nah, Oke, Oh, siap. iyalah. Ini aman ya apinya Aman. segini ya? Aman. Aman? Bang Jui nggak bisa masak nih kayak ini. Wah, saya mah cuman ini aja ngasih semangat, Dok. Kalau Iya. gini-gini mah yang penting bersuara aja. Tuh. Udah aman tuh. Aman ya? Siap. Aku bantu ya untuk lanjut, Enggak. dokter boleh geser. Nah, Oke, silakan. Cika mantap Tadi deh. nunggu matang. biar di ini, biar dicap sebagai serba bisa, padahal enggak juga. Tapi segini mah jago. Cika lu bisa mengolah ini semua. Mengolah perasaan ya? Nah. Oke. Belum, Dok. Belum panas, Dok. Belum. Apa saya maki-maki aja nih, Dok? Boleh, biar makin panas. Biar panas ya. Oke. Belum. Slow, santai. Kita ngomongin fun fact lain aja yuk. Boleh. Dok, Kalau harus misalnya fun punya fact apa, anak, Dok? kan dulu katanya minum obat pakai sendok Minum teh. obat pakai biar. karena ukurannya sama. Rupanya itu salah. Oh. Jadi sendok tehnya kita ini kecil banget. Sendok tehnya. Jadi kan kalau sendok teh itu kita minta 5 cc ya. 5 cc. Rupanya ini nggak nyampe 5 cc. 5 cc-nya itu sendok makan kita yang ini. Oh gitu. Berarti centong-centong nasi yang suka aku buangin itu ambilin aja dong. Jadi itu harusnya sendok orang dewasa tuh. Jadi kalau Kurang minum obat. sendoknya bule itu lebih besar lagi, itu Iya isinya sih. 15 mili. Jadi kalau Oke. misalnya sendok teh itu maksudnya 5 mili. Nah ini kan kecilan. Nah makanya sekarang kalau dokter anak udah nggak pakai lagi tuh istilah sendok teh, sendok makan. Kita selalu pakai istilah sendok takar atau ukurannya berapa mili minumnya. Iya. Gitu. Oh, dok, Pantesan dulu pas saya kecil nggak sembuh-sembuh, Nggak sembuh-sembuh kan? Iya, emang. Pakai sendok semen soalnya. Overdosis. Overdose ya. dok, tapi anyway aku tuh tipikal yang suka ngasih vitamin setiap hari ke anak. Vitaminnya tuh vitamin D sama AHDHA. Itu tuh boleh nggak sih atau harus di stop dulu gitu? Nah. dalam waktu tertentu? Oke, jadi sebenarnya tergantung dosis ya, tergantung dosis usia dan kebutuhan. Kalau misalnya vitamin D yang direkomendasiin kita kasih kalau untuk anak-anak di bawah 6 tahun, 5 tahun sekitar 400 IU Oke. ya sehari. Tapi itu juga dilihat juga kalau dia makannya oke, anaknya juga suka main matahari, mungkin bisa di stop sih seperti itu. Maksudnya main matahari tuh siang-siang keluar gitu apa? Iya, misalnya siang-siang gini, ya jangan siang-siang juga sih. Oh. Atau pagi-pagi jam 10, jam 11 dia main bola, Nah, atau itu- sore dia main itu bola. bagus Itu kan tuh, bagus Dok. ya buat Oke. vitamin D. Jadi tergantung kondisi anaknya. Tapi kalau anaknya memang misalnya tinggalnya di daerah pegunungan yang jarang kena matahari, anaknya juga makannya kurang oke, mungkin kita bisa kasih Tapi itu suplementasi. setiap hari nggak apa-apa ya? Nggak masalah sih sebenarnya kalau dosis yang suplementasi ya. Tapi kalau dosis yang tinggi itu harus dikasih dokter. Nah kalau AHA itu kan sebenarnya lemak ya, turunan lemak yang bagus emang untuk perkembangan otak. Oke. Jadi sebenarnya nggak masalah sih kalau memang dia akan dibentuk jadi jaringan yang lain. Oke, jadi nggak masalah Dok, ini ya. kayaknya udah cukup Kayaknya nih, udah Dok. cukup kali ya. Ah, Oke. Duh. udah kerasa banget nih panasnya. Iya. Lu lebay apa? Tapi lebih panas sama tadi. Nah. Idih, belum Widih. matang aja udah cantik nih. Iya, tapi dilihat ya kalau anak-anak itu kan sometimes juga lebih senang dengan tampilan yang unik. Unik. Apalagi kalau udah kelihatannya kriuk nih. Kriuk. Ini dari biasanya anakku tuh udah langsung kayak mau gitu di sediain aja dia udah mau nyobain gitu. Oke, aku ikutan buat rapin ini ya. Coba. Kalau goreng-goreng biarin Cika, Dok. Iya. Santai. Iya. Masukin Cika. Gue yang masuk ya. Nah,
Sebenarnya memang anak itu juga harus dikenal sama tekstur makanan ya. Ketika dia sudah masuk 12 bulan, memang kita kenalkan dia berbagai tekstur yang lembut, yang kriuk-kriuk. Makanya anak lebih suka yang kriuk-kriuk ya kan? Iya sih. Tapi emang dari kecil juga kayaknya warna seperti ini memang lebih cantik sih. Apa kriuk kan bisa digigit, cuman kalau udah dilihat aja udah kriuk itu bikin menarik gitu dong. Iya sih. Sama tahu nggak sih kayak anak-anak tuh suka banget sesuatu yang kuah-kuah gitu loh. Kayak misalnya nasi pakai kuah bakso gitu. Oh gini. Gimana caranya sih? Aku bingung. Nah. Ya teh jadi apa? Kasih Cika. Kaget ya, silakan. Lulus jadi ibu rumah tangga yang baik dan benar. Kok bisa sih ya ampun. Kaget. Cukup. Si Cika keren juga ya lo ya. Iya. Bener. Emang kebetulan teknologi ini baru ada di 2024 ya. 2024. Oh iya, Oke. lucu ya? Nggak penting banget bahasannya. Dokter. Sebelum kita Dokter aja baru tahu yang begini, Cik. Iya, Berarti nggak aneh kalau gua nggak tahu. Bener. Nah, tadi kan balik lagi kita lagi ngomongin bakso. Bakso, Karena itu kan kuah-kuahan. selain kayak- Ya. Iya, apalagi kalau misalnya di daerah sekarang lagi musim hujan. Musim hujan. Hujan meteor. Amin. Jangan lu, jangan sembarangan kalau Iya, lagi ngomong. musim hujan. Nah, itu anak-anak suka banget ya bakso. Padahal sebenarnya bakso itu termasuk dengan ultra proses nggak sih dok? Maksudnya sesuatu yang lebih instan gitu. Karena secara ibu-ibu ya, mikirnya oh ini daging gitu. Padahal kan tercampur juga ya sebetulnya dok. Sebenarnya kita bisa bikin bakso manual ya. Manual aja ya. Makin bakso manual lebih bagus. Tapi kalau emang mau ya mungkin nggak sempat ya, kadang-kadang kan ibu ada yang kerja juga. Misalnya Mbak Cika juga kerja nih, boleh lah pakai bakso. Tapi coba cari yang minimal pengawet lah mungkin. Iya. Biasanya kita kayak cari yang instan aja gitu. Pokoknya yang frozen itu kalau ada alternatif yang jangan pengawet, mending jangan pengawet, ya, dok. Iya. Karena aku baca beberapa penelitian ya, preservatif, pewarna, perasa tambahan itu berhubungan sama mentalitas anak, berhubungan sama penyakit kayak ADHD, autism. Jadi sebisa mungkin sih kita mengurangi ya. Nah, di sini saya mau share pengalaman ya. Jadi banyak, terutama saya kan kerja di Bogor ya. Banyak banget ibu-ibu yang ngasih makanan ke anaknya tuh kuah, tapi dia sop. Iya. Ya, terus sayur bayam. Jadi akibatnya anaknya kekurangan protein sama lemak. Bukannya bagus itu dok kuah bayam? Nah tadi kalau berlebihan sayur akhirnya nggak masuk protein sama lemaknya. Jadi saran saya sih kalau mau kayak kuah-kuah ya harus ada proteinnya. Dikasih ayam, dikasih daging. Atau misalnya saya lebih suka, Bu, coba bikin soto aja, soto yang ada santannya. Malah santan dok? Iya kan bagus buat anak-anak sebenarnya. Tapi kalau berlebihan, apapun yang berlebihan nggak bagus ya. Tapi Iya. kita kan memberikan asupan tambahan lemak sama anak tersebut. Gitu. Kayak soto kuning. Soto gitu kuning. Ya. Bentar ya guys, ini kayak rada takut aja. Bisa. Nah, gokil nih Tepuk Cika. tangannya pribadi. Kita berhasil. Berhasil. Biasanya kalau gorengan-gorengan begini di tukang gorengan tuh suka pakai apa coba? Apa? Itu yang bekas depannya kipas angin tuh. Taruh di sini kan, di tukang gorengan. Iya kan? Bener, biar nggak kecipratan. Biar nggak kecipratan. Oke, kita sudah jadi. Kita akan lanjut moving Wangi. ke sausnya. Ih, wanginya enak banget, coba deh cuy. Nah, sekarang kita saatnya bikin saus. Ini adalah creamy mayonnaise. Nah, ada apa aja dok bahannya? Ada mayones of course ya. Ya. Terus ada susu, Ini. ada bawang putih bubuk, ada bawang bombay nanti kita cincang halus ya. Yes. Ada madu sama ada lemon. Oke, nah first stepnya aku bantuin untuk cincang-cincang dulu ya, bagian mencincang-cincang. Oke. Ini apa dulu dok yang disatukan tadi? Ini sekitar, ada mayo ya, sekitar 100 mili ya. Dokter tahu ukuran ya. Kurang lebih. 100 mili ya ini. Oke, Kurang ini lebih. bawang bombay. Mayo ini sehat loh sebenarnya. Ada telurnya, ada lemaknya. Jadi sebenarnya ini Proteinnya lengkap ya, yang tadi seperti dia kan dari dokter bilang. minyak sama telur yang di blender ya. Blender. Jadi sebenarnya bagus sih kalau buat Tuh kabur-kaburan tuh kalau lo yang ngutang kabur-kaburan pasti. Oh iseng ya, kita ada lagi main maratoner loh guys di sini. Yuk kerjasamanya ya para bawang-bawangan ini. Ini jika gue bantuin ngulek kalau mau digulek. Gak perlu, dicincang aja. Cincang Nah, aja. gitu. Set. Oh gitu. Oke. bawang putih. Enaknya sekarang ada bawang putih bubuk ya. Iya, aku tadi pikir itu bukan
kalau bawang putih bubuk jujur baru lihat. Aku pikir tepung maizena. Iya, sama. Ntar jadi subasup lagi. Beda Madu, resep ya. oke. Oke. Tapi kalau dilihat dari bahan-bahannya aja semuanya benar-benar baik ya untuk Betul. anak gitu. Dok, madu. Ini kan bukannya anak-anak tuh belum boleh madu. Apakah memang kalau madu olahan itu udah boleh dan sejak umur berapa anak tuh udah boleh nyobain madu? Madu itu boleh di atas 1 tahun ya, karena memang dia madu apapun sebagus apapun dia ada kontaminasi bakteri Clostridium. Jadi kita harus hati-hati nih kalau anak-anak 1 tahun memang tidak direkomendasikan dikasih madu apapun, sebagus apapun. Tapi kalau di atas 1 tahun sudah boleh dan malah bagus gulanya. Maksudnya bagus gulanya tuh gimana, Dok? Manis tapi nggak terlalu Gula kandungan alami. gula alami gitu ya? Bukan seperti gula tebu ya, bukan seperti gula nektar ya. jadi dia lebih bagus lah gitu. Anak lu 1,5 tahun. 1 tahun. Udah boleh berarti. Oh, dokter tahu sih, anak saya umur berapa? 2 tahun. Pernah berobat kan dulu, masa lupa. Nah, set, idih. Ini juga nih susunya, ini bukan Susu susu cair. kental manis ya, Bukan, guys. bukan. Karena susu kental manis itu kan bukan susu ya, Dok? Bukan. Krim manis disebutnya. Kan banyak yang komplain juga kan, Iya, susu exactly. kental manis di ini. Sebenarnya gula sih. Komplain. Gula ya. Gula ya. Manis banget soalnya emang. Silakan masukin. Semuanya nih. Masukin aja semuanya. Susu Gelas cair ya. top, Dok. Set. Apa? Kalau di daerah Jawa mah dipakai mandi nih. Waktu itu. Iya kan? Benar sih, benar. Nah ini mungkin salah satu cara gimana caranya menyerap hasil produksi susu dari petani. Benar. Daripada terbuang mending dijadiin ini dikombain sama ini salah satunya. Susah juga nyapuinnya. Duh, gak sabar repot sendiri nih. ya? Repot sendiri. Oke. Ini nanti Jui cobain ya. Bentar aku ambil golok dulu. Kenapa jadi golok? Buat nyobain. Oh, sendok ya? Sendok. Salah. Ini ada Cika sendok di samping. Set. Nih. Oh, ini jauh-jauh improve. Ini kayak bukan dapur lu, Cik. Masa lu nggak tahu sendok di mana? Iya bener. Siapa sih yang bedain settingan? Ya ampun, kan kelihatan dong. Nah, Coba ya, oke. Di tangan? Di tangan apa dong. mau dijidat? Oh, tangan, Jidat tangan, memang tangan. orang India nih Iya, diginiin iya, kan. oke. Dah. Oke. Wangi, Dok. Wangi. Wanginya wangi mayones atau setelah rasa jeruk? Ini bener, ini ada asam, ada manis. Oh gitu. Jadi Coba, pengen Cik. deh. Gimana nyoba juga. Jadi pengen nyobain. Bagus. Sebelumnya bikin dokter belum nyobain ya? Jangan bilang ini resep pertama kali dokter ya. Oh iya enak. Ya, uji coba di sini. Ternyata improv ya, dokter ya. Mau enak. Keren. Enak. Keren. Oke, berarti kita tinggal plating aja kali ya guys ya. Karena aku udah lapar juga pengen nyobain. Langsung. Dokter mau plating? Warnanya cantik Biarkan ya. Mbak Cika aja yang plating. Silakan, Cika. Ya, coba gimana dok cara bukanya? Didorong. Yeay. Yeay. Bisa sekarang, Dok. Tadi Luar susah. biasa ya. Habis ini beli ah. Ini kita ada 3, jadi kita bikin 4. Loh, nambah. Oke, Nah. cakep ya, kayak gini. Tadi tuh kita masaknya 1 loh, sekarang jadinya 4 ya. Jadinya copot ya. Jadinya copot. Copot. Nggak apa-apa, biar kelihatan Cika dalamnya. Oke, sip. Idih. Terus kita mau pindahin dulu sausnya. Wow. Ini juga tadi udah kita cicipin sausnya seger. Ini, yes. Akhirnya sudah jadi juga. Inilah dia pilihan makanan sehat dan bergizi yang pasti disukai oleh anak-anak. Nggak cuma anak-anak, orang dewasa juga bisa pasti suka. Kalau ini ya buat gua, ini buat jadi cemilan, ya kan? Sambil nonton drama Korea. Buat anak-anak nggak pakai drama. Wah, seru banget. Thank you loh dokter untuk resepnya. Ini pasti oke banget. Kita cobain setiap hari kalau bisa. Makasih ya. Dok, makasih. Ya sama-sama. Pesan saya terakhir ya, kita selalu memilah makanan yang aman sampai ke meja makan. Dan terima kasih juga untuk Tilapia Regal Springs yang udah bikin hidup aku dan para ibu jadi lebih mudah dan juga lebih sehat. Thank you. Kita cobain bareng-bareng. Let's go!